Ini saya ingin sharing apa sih pengertian penyuntingan itu atau editing, dan apa saja yang diperlukan dalam melakukan editing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Saiful Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing pengetahuan dasar penyuntingan naskah. Ini adalah sebuah video yang saya dedikasikan untuk pelatihan penyuntingan naskah yang diselenggarakan oleh Kuartir Daerah Jawa Timur. Saya ingin sharing apa sih pengertian penyuntingan itu atau editing, dan apa saja yang diperlukan dalam melakukan editing. Namun sebelumnya, kepada teman-teman silahkan subscribe dan like, share video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengikuti update terbaru dari Saiful Channel. Oke, kita langsung pada pembahasan. Apa sih pengertian dari penyuntingan itu? Menurut KBBI, definisi dari penyuntingan adalah proses, cara, perbuatan penyuntingan, perbuatan menyunting atau sunting menyunting. Sedangkan menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memerhatikan sisi sistematika penyajian, isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi dan struktur kalimat. Jadi pada pembahasan kali ini fokus dari penyuntingan kita adalah yang akan disunting adalah naskah, bukan selain naskah ya. Nah, seorang penyunting atau seorang editor itu memiliki 5 senjata yang harus dia pegang, dia kuasai, terutama saat melakukan penyuntingan. Yang pertama adalah kamus. Seorang editor atau penyunting harus selalu bergandengan dengan kamus, karena ketika bertemu dengan sebuah kalimat atau sebuah kata yang tidak dipahami atau diragukan atau disangsikan, maka seorang penyunting harus mengecek kebenarannya lewat kamus. Kamus apa saja yang perlu dimiliki? Yang pertama tentu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman bisa mendownload di Play Store. Nah, ada di sana kamus KBBI versi 5. 5-nya pakai V ya. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya untuk mengecek. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman itu tidak mau mendownload atau mengunduh, maka teman-teman bisa langsung buka websitenya, ada KBBI versi online ya. Kalau tidak mau juga silahkan membeli bukunya. Selain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau ternyata di naskah itu ada bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya, maka teman-teman juga harus memiliki kamus bahasa lain. Misalnya ada bahasa Inggrisnya, maka harus memiliki kamus bahasa Inggris ya. Entah selain kamus Inggris ke Inggris atau Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris seperti Oxford dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus memiliki akses internet. Apa fungsinya akses internet ini? Kalau teman-teman terkoneksi dengan internet, maka ketika ada teks atau kalimat yang faktanya itu ada di internet, maka bisa langsung koneksikan, langsung cek kebenarannya di internet. Artinya kita bisa mengecek kebenaran fakta dan sebagainya. Kemudian berikutnya, teman-teman juga harus memiliki literatur. Ini senjatanya. Literatur itu apa yang dimaksud dengan literatur? Yaitu buku, majalah, dokumen dan lain-lain. Jadi misalnya dalam sebuah naskah itu menyebutkan undang-undang, maka teman-teman bisa langsung ngecek ke undang-undangnya yang dimaksud oleh penulis, undang-undang ini benar atau tidak. Atau misalnya ada ayat Al-Quran, maka teman-teman harus memiliki Al-Quran, bisa ngecek langsung kebenarannya, entah artinya, entah ayatnya ya, teks ayatnya. Khawatirnya ada yang keliru. Kemudian berikutnya adalah misalnya teman-teman ada ada pernyataan dari sebuah penulis, ada buku, maka teman-teman bisa mengecek langsung ke buku. Nah, senjata yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang editor atau penyunting adalah aplikasi pengecek plagiat.
Jadi kita sebagai editor atau penyunting harus juga mengenali naskah ini orisinil atau plagiat. Jangan sampai plagiat kemudian kita tidak tahu. Maka usahakan kita mengetahui bahwa naskah ini benar-benar orisinalitas karya dari si penulis, bukan plagiat. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman punya aplikasi plagiat, maka tinggal memasukkan. Nanti akan ketahuan mana bagian yang plagiat dengan mana yang tidak, gitu ya. Nah, apa saja aplikasi plagiat? Banyak sekali ya. Kalau yang di kampus-kampus yang biasa dipakai sekarang itu namanya Turnitin. Teman-teman bisa menggunakan itu, tapi kayaknya harus beli ya. Kemudian juga ada yang murah, yaitu aplikasi yang namanya Plagiarism Checker. Itu ada yang gratis di internet. Jadi teman-teman cuma dibatasi. Kalau yang gratis itu kayaknya cuma khusus 1000 kata ya, 1000 kata. Khusus 1000 kata. Kalau lebih dari 1000 kata tidak bisa mendeteksi dia. Kemudian senjata yang kelima adalah pedoman tata bahasa. Jadi seorang editor atau penyunting harus menguasai, kalau tidak menguasai yang paling tidak memegang pedoman tata bahasa. Kalau di Indonesia misalnya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ya, PUEBI. Ya, teman-teman harus memiliki itu. Sehingga kalau ada kekeliruan maka langsung dicek di sana ya. Kemudian kalau misalnya bahasa yang lain, bahasa Inggris misalnya, ya harus memiliki grammar. Kenapa? Khawatir ada yang tidak baik atau tatanannya keliru atau tidak efektif, maka bisa ngeceknya di sana. Oke. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang disunting ketika kita menyunting naskah. Ada 3, paling tidak itu ada 3 hal yang akan kita sunting. Yang pertama dari sisi kebahasaan. Ya. Dari sisi kebahasaan kita akan mengecek mulai dari salah ketik, hal yang terkecil misalnya salah ketik, kemudian kata-katanya baku atau tidak, kemudian tata bahasanya, ejaannya, diksinya, logika bahasanya, dan sebagainya. Jadi hal itu yang akan kita cek ketika membahas mengenai ketata bahasaan. Yang kedua yaitu ngecek konten. Ini berbeda, ini lebih dalam daripada tata bahasa. Kalau tata bahasa tadi kita bisa, senjata yang dipakai apa kalau kita mau ngecek tata bahasa? Yaitu yang pertama adalah kamus, yang kedua adalah PUEBI atau pedoman tata bahasa itu ya senjatanya. Berikutnya adalah konten. Ketika berbicara konten maka kita akan mengecek fakta. Nah, fakta yang disampaikan oleh penulis dalam konten itu sudah benar atau tidak, atau ternyata salah, kita perlu ngecek konten. Yang kedua, alur pemikiran. Alur pemikiran sudah masuk rasional atau tidak, sudah terstruktur, sistematis atau tidak ya, atau sudah sistematis atau tidak, kita harus ngecek itu. Kemudian juga cara penyampaiannya itu sudah berbicara konten. Karena itu senjata yang dipakai apa ketika kita mengecek konten? Maka yang dipakai adalah koneksi internet dan literatur. Itulah kenapa seorang editor perlu memiliki wawasan yang luas, karena dia harus ngecek secara keseluruhan juga termasuk kontennya. Kemudian berikutnya yang disunting adalah gaya selingkung atau konvensi. Jadi setiap majalah atau penerbit itu biasanya memiliki gaya selingkung atau konvensi masing-masing. Kalau di majalah, misalnya kalau nulis artikel harus strukturnya begini, harus disebutkan pembukaan atau pendahuluan. Oh, di majalah di jurnal tertentu tidak menyebutnya pembukaan, tapi menyebutnya pendahuluan. Itu adalah gaya selingkung. Oh, setelah pendahuluan harus ada isi. Oh, tidak disebutkan secara langsung isi itu, disebutkan dengan langsung poinnya gitu misalnya. Tentu berbeda-beda kan ya. Ada yang tidak pakai itu, langsung mengalir saja gitu sampai penutup gitu. Itu adalah bagian dari gaya selingkung. Oleh karena itu dia harus disesuaikan dengan media
di mana dia bekerja. Seorang editor itu harus menyesuaikan itu. Kalau dia di jurnal-jurnal, misalnya jurnal internasional, jurnal nasional, untuk publikasi ilmiah, itu biasanya punya gaya selingkung masing-masing. Ada yang menyebutkan recommendation-nya ada yang tidak menyebutkan. Ada discussion-nya ada yang tidak ada discussion-nya. Jadi imratkar. Imratkar itu artinya introduction, M-nya itu method, R-nya itu result hasil, kemudian A-nya itu end, D-nya itu discussion, kemudian C-nya itu conclusion, kemudian A-nya itu end, kemudian R-nya itu adalah recommendation, imratkar ya. Jadi ada yang lengkap seperti itu, tapi ada yang tidak. Nah, jadi itu harus dipahami. Jadi itu adalah gaya selingkung ya. Dan konvensi-konvensi itu setiap penerbit atau majalah itu biasanya memiliki konvensi masing-masing. Contohnya, ada majalah yang menuliskan kata sholat itu tetap SHALAT. Tapi kalau di KBBI SALAT tanpa H. Yang baku di KBBI seperti itu, tapi di konvensi majalah tertentu itu pakai SHA. Ada yang tidak, langsung SOLAT. Jadi berbeda-beda. Atau istiqomah. Istiqomah ada sebuah penerbit yang memakai istiqomah itu ki a istiqomah. Tapi kalau di KBBI kita ngecek di KBBI istiqamah tulisannya yang baku. Itu adalah beberapa perbedaan konvensi. Nah, lantas senjata apa yang kita pegang untuk ini? Senjata yang kita pegang adalah SOP atau ketetapan dari penerbit atau publisher tempat kita bekerja. Tuh. Kemudian berikutnya adalah contoh. Nah, ini adalah beberapa contoh yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman. Bagaimana sebuah kalimat ketika tidak rasional atau tidak rasional, tidak efektif, juga tidak jelas, ya, ambigu. Mungkin ini tidak melalui editor. Nah, contohnya dalam sebuah berita, ini adalah sebuah media online. Gus Durian peduli Sumeneb menyayangkan penolakan relawannya oleh Kepala Desa Kalianget Timur dilakukan penyemprotan. Di sini jelas banyak sekali permasalahannya ya kan. Pertama, penulisan Gus Durian. Ini penulisan Gus Durian jelas keliru karena menurut PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, akronim itu tidak kapital semua, berbeda dengan singkatan. Kalau singkatan bisa kapital semua. Teman-teman bisa ngecek ya itu nanti ya. Gus Durian itu bukan singkatan, tapi akronim ya. Kemudian penulisannya keliru. Kemudian menyayangkan penolakan relawannya oleh Kepala Desa Kalianget Timur dilakukan penyemprotan. Siapa sebenarnya yang mau disemprot ini? Kepala desanya yang mau disemprot atau siapa? Gitu kan? Ini nggak jelas, bulet. Coba teman-teman baca, pasti bingung kan? Kemudian penulisan dilakukan. Di itu ketika tidak berfungsi sebagai penunjuk tempat, maka harus digabung. Misalnya dipukul, dilakukan, dimarahi, dicintai, disayangi, itu harus digabung. Tapi kalau menunjuk suatu tempat, gini kan, di sana, di sini, di mana, di rumah, itu dipisah, di antara dipisah ya. Kemudian berikutnya, contoh yang berikutnya adalah, ini sangat tidak jelas lagi, coba teman-teman baca. Kijang Innova wajah amblas, hujam bus plat merah, aksi PNS gagal nikung. Coba teman-teman pahami, apa sih maksud dari judul berita ini? Coba pahami. Kijang Innova wajah amblas, hujam bus plat merah, aksi PNS gagal nikung.
Saya sendiri bingung, apa sih maksudnya? Nah, kemudian berikutnya ini. Ini di sebuah televisi. Ada tulisan begini. Imbauan larangan mudik bagi warga. Coba teman-teman paham ya. Ini yang benar, imbauan atau larangan gitu kan. Jadi ini jangan sampai terjadi ya. Ini termasuk bagian dari logika. Oke, selanjutnya contoh berikutnya. 9 orang siswa diberi sanksi oleh gurunya karena terlambat datang ke sekolah. Apa saja yang keliru di situ? Yang pertama, ada pemborosan. 9 orang siswa itu sudah termasuk orang. Jadi tidak perlu kata orang, harusnya dihapus. Jadi 9 siswa, gitu aja langsung ya. Kemudian diberi itu tidak menunjuk, bukan kata tunjuk, di-nya itu. Maka harus digabung. Diberi, ya harus digabung. Sanksi mana yang benar? Sanksi pakai G atau pakai K? Kalau sanksi pakai G, maka artinya bimbang. Coba cek di KBBI ya, bingung, ragu gitu. Tapi kalau sanksi pakai K, maka artinya adalah punishment gitu ya. Jadi yang benar adalah sanksi pakai K. Kemudian oleh gurunya karena terlambat datang ke sekolah. Ke itu tidak digabung. Karena itu bukan kesatuan kata ya. Jadi harusnya dipisah, ke sekolah. Oke, selanjutnya. Tim redaksi tabloid Genderang menyelenggarakan rapat redaksi di kantor Kuarda Jatim di Jalan Ayani, Surabaya. Apa di sana yang keliru? Coba. Yang pertama, tabloid Genderang itu nama sebuah majalah. Itu kalau kita mengacu kepada Puebi harus dimiringkan, ditelik ya. Kemudian yang kedua yang keliru adalah di kantor Kuarda Jatim di Jalan Ayani, Surabaya. Kelirunya adalah kantor Kuarda Jatim itu tidak terletak di Jalan Ayani, tapi di Kertajaya. Maka ini adalah kekeliruan fakta. Jadi faktanya yang keliru. Itulah kenapa seorang editor perlu mengetahui ngecek fakta juga. Nah, jadi itu adalah pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar bagaimana kita melakukan penyuntingan sebuah naskah. Nanti mengenai pengetahuan lebih lanjut kita adakan diskusi. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti update terbaru dan menarik dari Saiful Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.